pagi semua. Pertemuan pada pagi hari ini kita akan mengetahui atau mempelajari tentang yang namanya daftar obat esensial nasional atau yang disingkat dengan DOEN, dan juga materi yang kedua tentang daftar obat wajib apotek disingkat dengan DOA, dan yang terakhir dari Permenkes nomor 3 tahun 2021 terkait dengan perubahan penggolongan obat. Saya akan share dulu materi yang pertama tentang daftar obat esensial nasional. Ya, daftar obat esensial nasional diambil dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 01.07/Menkes /395 di tahun 2017. Ya, outline-nya. Pendahuluan, bagaimana cara memilih obat daftar esensial ini, kemudian bagaimana kita harus menerapkan konsep DOEN tersebut, terus siapa yang memantau dan mengevaluasi, dan terminologinya seperti apa sehingga keluar daftar obat esensial nasional. Pendahuluannya, jadi obat itu sudah pasti sangat berperan penting dalam pelayanan kesehatan, penanganan dan pencegahan berbagai penyakit yang tidak lepas dari tindakan terapi menggunakan obat atau farmakoterapi istilahnya. Kemudian dalam sistem pelayanan kesehatan nasional harus diperlukan adanya sumber informasi obat yang netral, jadi tidak timpang sebelah. Oh, karena saya punya rumah sakit sendiri, saya mewajibkan semua dokter, semua tenaga kesehatan menggunakan obat ini. Tidak seperti itu. Nah, hal ini dikarenakan apa? Agar para dokter dapat memperoleh informasi yang objektif setiap saat memerlukan obat-obat dalam memenuhi tindakan terapi kepada pasien. Sehingga diputuskanlah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2017 terkait dengan daftar obat esensial nasional. Pengertiannya sendiri apa? Obat esensial adalah obat terpilih. Jadi tidak semua obat, hanya beberapa obat yang dipilih yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Dia mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi, dan juga rehabilitasi yang diupayakan di fasilitas kesehatan sesuai fungsi dan tingkatannya, mulai dari PPK 1 atau Vaskes tingkat 1 sampai Vaskes tingkat 3, mulai dari klinik pratama, dari dokter, keluarga, kemudian dari puskesmas. Nanti akan bertingkat ke rumah sakit tipe C atau tipe D, beralih lagi ke tipe B dan tipe A. Begitu ya, jadi sistem berjenjang. Ini pengertian dari obat esensial di tahun 2017 peraturannya. Bagaimana sih Bu para pemutus para pimpinan khususnya di Kementerian Kesehatan dalam memilih obat-obat mana saja yang termasuk dalam daftar obat esensial? Kriterianya yang pertama, dia harus memiliki rasio manfaat dan resiko. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika ada obat antasida, dia manfaatnya apa? Oh, resikonya kalau tidak dipenuhi itu sebagai bagaimana gitu untuk pengadaan di suatu rumah sakit misalkan. Apa yang akan terjadi bila antasida ini tidak ada di pasaran? Jadi harus ditentukan juga rasio manfaat dan juga resikonya. Jangan sampai manfaatnya lebih kecil daripada resikonya. Ini tidak akan masuk ke dalam pemilihan obat esensial. Yang kedua, dia harus terjamin secara mutu, baik stabilitas dan juga bioavailabilitas atau ketersediaan hayatinya. Terus dia juga wajib praktis secara penyimpanan. Jangan sampai ribet, jangan sampai susah. Oh, harus disimpan di suhu tertentu, di ruangan tertentu, terbebas dari matahari misalkan seperti itu. Itu tidak termasuk dalam kriteria pemilihan DOEN.
Terus mengangkutnya bagaimana dari industri farmasi dibawa ke distributor, kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan seperti apa. Jangan sampai membuat susah di jalan. Terus yang keempat, kriterianya adalah praktis menggunakan dan penyerahannya. Penggunaannya juga tidak membingungkan, tidak membuat repot pasien, dan proses penyerahannya. Terus yang kelima adalah ini harus mutlak kepatuhan pasien. Jadi obat-obat esensial nasional ini wajib diberikan jika pasiennya itu patuh. Makanya tadi tidak boleh ribet dalam menyimpan, tidak boleh susah dalam mengangkut, tidak boleh menyulitkan pasien dalam penggunaan. Dan yang terakhir, dia harus memiliki rasio manfaat biaya. Jangan sampai obat ini saking mahalnya yang bisa beli cuma orang-orang yang punya. Sedangkan orang-orang yang tidak punya tidak bisa membeli. Ini juga perlu dipertimbangkan oleh tim pembuat daftar obat esensial nasional. Kemudian, memilih obat esensial yang kedua, ada yang namanya kriteria penambahan dan juga pengurangan. Di mana maksud di sini jadi tidak harus dipatok obat esensial ini saja. Ketika ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada obat yang lebih baik lagi, mungkin efek sampingnya lebih kecil lagi, maka itu perlu dipertimbangkan dalam penambahan dan pengurangan daftar obat esensial. Sehingga kriterianya itu kita bisa mengeluarkan dari daftar obat esensial apabila ada obat yang memiliki indikasi yang sama dengan obat lainnya. Yang kedua, kriteria penambahan dan pengurangan adalah penggunaan obat program, TBC, HIV, AIDS itu juga bisa. Kemudian ada juga yang namanya revisi doen. Apa kriteria saya harus merevisi doen? Itu dilihat dari penggantian obat yang tidak efektif oleh Komisi Nasional. Jadi apabila ada obat yang kira-kiranya tuh tidak begitu efektif bagi pelayanan kesehatan, lebih baik itu ditarik atau dikurangi dari daftar obat esensial nasional. Dan kriterianya itu adalah pemerintah wajib menjamin ketersediaan doen. Jadi seluruh pengadaan nggak boleh sampai stok obatnya kosong. Gitu. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah terutama. Dan yang terakhir kriterianya adalah ketika ada daftar obat esensial baru, maka dia harus memiliki evidence-based medicine, dia jelas secara efikasi dan keamanan, serta terjangkau harganya. Bukan murah, bukan mahal, tapi dapat terjangkau harganya. Ya, evidence-based medicine itu berarti dia memiliki latar belakang, telah diteliti, telah punya laporan penelitian-penelitian yang mendukung sehingga obat tersebut dapat digunakan menjadi obat esensial. Kemudian, bagaimana petunjuk tingkat pembuktian dan rekomendasi dari Komisi Nasionalnya? Harus ada yang namanya meta-analisis bukti klinis dengan kontrol. Jadi, obat-obat esensial ini sudah dibuktikan atau lolos dari yang namanya uji klinis dengan adanya kontrol. Jadi, setelah dia diedarkan ke pasaran, nggak hanya diedarkan aja terus pemerintah angkat tangan, tetap harus dikontrol apakah ada efek samping, apakah ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di masyarakat, misalkan seperti itu, maupun pada penggunaan obat tersebut oleh dokter. Yang kedua adalah satu uji klinis dengan kontrol secara acak. Jadi nanti obatnya harus ada satu uji klinis yang dibandingkan dengan kontrol secara random atau acak. Jadi diambilnya nggak saya menentukan, tidak dikelompokkan atau diklasifikasikan, tapi harus secara acak. Ada uji studi dengan kontrol, kemudian studi kuasi eksperimental, studi deskriptif, jadi penggambaran, studi deskriptif itu. Kemudian ada juga yang namanya harus dibuatkan laporan yang isinya merupakan opini dari para komite ahli dan pakar. Setelah daftar obat esensial ini keluar, bagaimana sih keadaan di lapangan? Ya kan, opininya para dokter tuh gimana, para apoteker tuh bagaimana, para tenaga medis lain tuh bagaimana, tenaga kesehatan yang lain tuh bagaimana. Ini perlu dibuat suatu laporan. Nah, ketika ketiga pemilihan atau kriteria obat esensial ini dapat dilakukan, maka obat esensial bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara umum dan dapat meningkatkan upaya pelayanan kesehatan.
Penerapannya seperti apa, Bu? Jadi ini ada beberapa konsep obat esensial. Yang pertama adalah daftar obat esensial Indonesia. Dia merupakan salah satu dari beberapa daftar obat yang wajib misalkan ada di suatu rumah sakit. Selain itu, dia harus juga memiliki pedoman pengobatan. Ya, harus bagaimana menggunakannya, berapa kali sehari, nanti kontraindikasinya bagaimana dan lain sebagainya. Terus dia juga disandingkan dengan yang namanya formularium rumah sakit. Jadi ada nggak nih obat esensialnya di dalam daftar formularium rumah sakit, formularium spesialitik untuk dipakai sama dokter spesialis, dan juga masuk di informatorium obat nasional Indonesia. Nanti kalian bisa download sendiri apa sih itu informatorium obat nasional Indonesia, apa itu formularium spesialitik, dan lain sebagainya. Untuk pemantauan dan evaluasi, dipantau dan dievaluasi oleh pimpinan yang paling tertinggi, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana Kemenkes ini akan berkoordinasi dengan setiap fasilitas kesehatan di Indonesia, kemudian akan melakukan yang namanya supervisi, akan turun ke lapangan untuk ngapain, Bu? Untuk dipantau dan dievaluasi. Apakah daftar obat esensial ini berguna nggak, bermanfaat nggak secara tadi risiko biaya, risiko manfaat, kemudian apakah opini dari dokter itu bagaimana, itu harus dipantau dan dievaluasi. Terus revisi daftar obat esensial nasional ini dilakukan secara periodik setiap 2 tahun sekali oleh Direktorat atau Dirjen Bina Kefarmasian dan Alkes. Ya, akan dilihat, akan direvisi 2 tahun sekali. Bu, gimana kalau tidak ada yang diubah? Setahu saya biasanya ada yang dikurangi, ada yang tambahkan, walaupun itu hanya 1 sampai 2 item. Biasanya seperti itu. Nah, untuk terminologi itu adalah bagaimana sih, Bu, alurnya nih. Obat-obat begini itu, obat-obat esensial itu bisa, obat-obat itu dapat dimasukkan ke dalam daftar obat esensial. Ya, jadi yang namanya apa? Sebentar. Suatu bentuk sediaan, pengertiannya adalah suatu bentuk sediaan di mana obat ini atau bentuknya itu harus sesuai dengan proses pembuatan obat. Ya, kalau bentuknya tablet, ya proses pembuatan juga tablet. Kemudian bagaimana kekuatan sediaannya tergantung dari kadar zat berkhasiat pada obat jadi, paracetamol ya 500 mg dan lain sebagainya. Terus ada juga nanti di dalam daftar obat esensial nasional itu ada yang namanya penulisan informasi pada kolom catatan. Kemudian untuk penulisan istilah-istilah teknis dan kata-kata bahasa asing wajib dicetak miring atau hurufnya miring. Nah, daftar obat nasional juga biasanya tuh daftar-daftar obat digunakan untuk rumah sakit dan untuk puskesmas diberikan dalam kertas berwarna merah. Ini prosesnya, terminologinya dalam memutuskan mana yang termasuk obat esensial, mana yang tidak. Ya. Kemudian tata namanya bagaimana, Bu? Tata namanya adalah yang pertama, apabila ada obat kombinasi yang termasuk dalam daftar obat esensial yang tidak mempunyai nama INN, INN itu adalah International Non-Proprietary Names oleh WHO atau secara generik. Jadi dia tidak memiliki nama generik, dapat diberikan nama yang disepakati bersama sebagai nama generik untuk kombinasi dan dituliskan masing-masing komponen zat aktifnya dan kekuatannya, berapa miligram, berapa gram misalkan, atau berapa mililiter. Nah, bila perlu dituliskan nama sinonim, maka di antara tanda kurung. Kemudian obat-obat esensial juga ini lazim digunakan tapi tidak memiliki nama di INN, maka dapat menggunakan nama lazimnya saja. Nah, apabila ada nama obat, dia biasanya itu diambil dari Farmakopeia Indonesia edisi paling terakhir, sekarang edisi ke-6. Berarti daftar obat esensial itu biasanya itu diambil dari obat-obat atau zat aktif yang ada di Farmakopeia Indonesia edisi 6. Bila tidak ada di FI, maka tadi ya, gunakan INN oleh WHO. Tuliskan nama generiknya saja juga tidak masalah. Ini proses pembuatan atau penyusunan tata nama yang
akan dimasukkan dalam daftar obat esensial. Ya, ini kalian nggak usah pusing karena ini cuma pengetahuan saja untuk mahasiswa. Bedanya apa sih daftar obat esensial, seperti itu. Nah, untuk isi dan format doennya sendiri, biasanya tuh doen rumah sakit menjadi acuan, menjadi patokan untuk doen seluruh vaskes, mulai dari vaskes tingkat 1 sampai vaskes tingkat 3. Untuk satu jenis obat, dia tuh biasanya terdiri dari beberapa bentuk sediaan, bisa cair, bisa tablet, bisa suspensi mungkin, dan lain sebagainya. Selain itu, satu bentuk sediaan terdiri dari beberapa jenis kekuatan. Oh, dia bentuknya cair, ada yang 5 ml, misalkan ada yang 20 ml, terus ada juga tablet, ada yang 10 mg, 20 mg, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk daftar obat esensial itu disusunnya bagaimana? Dia biasanya tersusun sesuai dengan kelas. Kemudian ada juga subkelasnya, subkelas terapi bagaimana, dan yang terakhir adalah abjad dari obat tersebut, alfabetis dari A sampai Z. Ini proses atau terminologi penyusunan daftar obat esensial nasional. Ya, ini contohnya, ada masih banyak lagi, dan tidak harus menggunakan kata-kata doen, tidak. Ini hanya yang saya dapatkan di internet. Ada daftar atau contoh obat yang termasuk daftar obat esensial nasional, ada antasida, dan juga ada yang namanya antifungidoen yang isinya asam benzoat, asam salisilat, dan biasanya itu dia adalah obat-obat generik. Makanya tadi ada yang slide saya sebelumnya tuh saya katakan kriterianya adalah dia terjangkau, harganya terjangkau untuk semua masyarakat. Ini contoh dari obat daftar obat esensial nasional. Ya, terima kasih. Itu materi saya tentang daftar obat esensial nasional. Kita akan masuk ke materi selanjutnya di daftar obat wajib yang dapat diberikan oleh apotek tanpa resep dari dokter. Terima kasih. Tuhan memberkati.